warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat belajar. Yes. Wah, keren sekali ya. Sudah siang tapi semangatnya tetap membara. Oke, sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa saja? Prisca dan Mustafa. Keterangannya apa? Priska izin. Kalau Mustafa? Sakit. Jadi yang tidak masuk cuma dua ya, Priska dan juga Mustafa. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa cukup. Baik, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Setup database. Ya, betul, setup database perusahaan. Jadi minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari bagaimana melakukan setup database perusahaan dan juga sudah mempraktikkan secara masing-masing kan kemarin juga bagaimana melakukan setup database perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu melakukan input transaksi. Jadi nanti Ibu akan membagikan soal, nanti silahkan kalian bisa melakukan praktik secara mandiri yaitu melakukan input transaksi yang sudah ada di soal seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu untuk peserta didik itu bisa melakukan pencatatan dari bukti transaksi yang sudah ada. Jadi nanti harapannya di akhir pembelajaran anak-anak semua bisa paham dan juga bisa melakukan pencatatan transaksi suatu perusahaan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Baik. Kalau belum, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai menu-menu yang akan kita gunakan dalam melakukan pencatatan transaksi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa menu, tapi yang akan kita gunakan hanya ada 4. Yang pertama itu ada buku besar, kemudian ada kas bank, kemudian ada penjualan dan juga ada pembelian. Nah, yang pertama itu ada buku besar. Nah, di buku besar ini yang akan kita gunakan nanti ada 3. Yang pertama ada laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan itu tentunya nanti kita gunakan untuk mencetak laporan keuangan yang kita inginkan. Misalkan laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bukti jurnal umum. Anda yang masih ingat fungsi dari bukti jurnal umum? Saya Silakan. memo dan penyesuaian. Ya, betul sekali. Jadi bukti jurnal umum itu digunakan untuk mencatat adanya bukti memo atau jurnal penyesuaian. Terima kasih Mbak Nelsa atas jawabannya yang sudah benar sekali. Oke, selanjutnya ada proses akhir bulan. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Untuk mengakhiri proses di akhir bulan. Ya, betul sekali. Jadi proses akhir bulan ini kita gunakan untuk melakukan menutup ataupun mengakhiri suatu bulan di dalam transaksi keuangan seperti itu. Betul jawaban dari Mbak Rima. Tepuk tangan dulu sebentar. Baik, selanjutnya ada kas bank. Nah, kalau kas bank ini nanti yang kita gunakan itu ada penerimaan dan juga pembayaran. Jadi misalkan suatu perusahaan itu nanti akan melakukan pembayaran, itu nanti berarti kita mencatat di pembayaran. Kemudian ketika perusahaan mendapatkan uang ataupun memperoleh dana dari pihak luar, berarti kita masukkan ke penerimaan. Terus sekali. Nah, di sini ada berat. Nah, di bulan ini nanti akan mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pelanggan. Jadi dilihatnya ya, ketika transaksi tersebut berhubungan dengan pelanggan, berarti kita masukkan ke penjualan. Jadi misalkan ada pesanan penjualan dari pelanggan, berarti kita masukkan ke pesanan penjualan. Kemudian ketika kita menerima uang dari pelanggan, berarti kita masukkan ke penerimaan penjualan. Kemudian selanjutnya ada pembelian. Nah, kalau pembelian ini semua transaksinya akan berhubungan dengan pemasok. Jadi beda ya, ketika transaksi berhubungan dengan pelanggan, berarti maksudnya apa? Kalau misalkan transaksi yang berhubungan dengan pemasok, berarti maksudnya ke pembelian. Jadi misalkan ada pembelian itu dari masuk, berarti masuk ke faktur pembelian karena berhubungan dengan pemasok. Kemudian ketika kita mengeluarkan uang untuk pembelian utang kepada pemasok, berarti yang masuk ke pembayaran pembelian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik.
transaksi akuntansi. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Aku. Ya, silahkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya melakukan ikut transaksi di akun web. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah melakukan input transaksi di dalam Accurate. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi atau melakukan praktik satu persatu seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi nanti yang kita praktikan yaitu melakukan input transaksi sama seperti hari ini, tapi nanti melalui layar seperti setup database sebelumnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih untuk semangatnya dan juga antusiasnya. Sekian dari Ibu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.